Kobaran api melalap kapal motor Bintang Mas Rembulan di Pelabuhan Muara Baru, Dermaga Timur, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu malam. Kapal pengangkut cumi tersebut terbakar saat berada di tengah perairan di sekitar pelabuhan. Diduga api berasal dari bagian mesin yang mengalami korsleting. Untuk memudahkan proses pemadaman, kapal kemudian ditarik ke arah pelabuhan. Tadi kita terima berita kurang lebih di 21.30 dari pihak kepolisian. Kemudian kita meluncur sampai TKP. Kapal untuk awal kebakaran itu posisi ada di tengah. Kemudian ditarik oleh kapal Antasena ke pinggir untuk memudahkan pemadaman. Dan untuk dugaan dari kebakaran sendiri yaitu dimungkinkan dari korsleting listrik dari mesin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas damkar mengerahkan 3 unit mobil dan belasan personil ke lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang guru sekolah dasar di Mesuji, Lampung tewas di tangan calon suaminya sendiri. Polisi mengungkap caleg DPR RI Devara Putri Prananda sebagai otak pembunuhan berencana bermotif cinta segitiga. Tradisi kenduri durian di Jombang, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu. Senang sekali saya Gede Satria kembali hadir untuk menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan kami awali iNews Siang hari ini dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pemirsa. Polisi mengungkap fakta baru terkait kasus pembunuhan Indriana Dewi Eka yang jasadnya ditemukan di Banjar, Jawa Barat. Salah satu pelaku adalah Devara Putri yang merupakan calon anggota legislatif dari Partai Garuda. Polisi mengungkap fakta baru terkait kasus pembunuhan Indriana Dewi Eka yang dilakukan teman prianya, Didot Alfiansah dan Devara Putri Prananda, pacar pertama Didot, lewat bantuan eksekutor Muhammad Reza. Pelaku, Devara Putri, merupakan calon anggota legislatif dari Partai Garuda, Dapil Jawa Barat 11, yang meliputi Kabupaten Majalengka, Sumedang, dan Subang. Devara merupakan salah satu otak pembunuhan Indriana. Menurut polisi, motif pembunuhan berawal karena masalah cemburu. Devara Putri dan Didot merencanakan pembunuhan Indriana dengan membawa ke kawasan Sentul, Bogor. Korban dieksekusi oleh Muhammad Reza. Leher korban dijerat dengan ikat pinggang di dalam mobil. Eksekutor dijanjikan uang senilai 50 juta rupiah. Jasad korban sempat dibawa ke Jakarta, kemudian ke Cirebon dan ke Kuningan, sampai akhirnya dibuang di wilayah Banjar. Motifnya sementara ini karena cemburu. Nah, perempuanlah yang meminta para pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Jadi DA dan DP ini sepasang kasih, tapi korban juga kasih dari korban. Lewat bantuan eksekutor Muhammad Reza. Pelaku, Devara Putri, merupakan calon anggota legislatif dari Partai Garuda, Dapil Jawa Barat 11, yang meliputi Kabupaten Majalengka, Sumedang, dan Subang. Devara merupakan para pelaku ditangkap di Jakarta dan kini telah jadi tersangka. Mereka terancam pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal pidana mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih seputar informasi kriminal pemirsa, geram melihat terduga pelaku pencabulan tak juga diciduk polisi. Puluhan warga menggeruduk rumah pelaku. Sebanyak 7 anak di bawah umur diduga menjadi korban pencabulan. Kalau kita lapor polisi
Puluhan warga mendatangi rumah terduga pelaku pencabulan pada Minggu siang. Warga yang kesal dan geram meminta segera terduga pelaku untuk diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Diketahui sebelumnya terduga pelaku berinisial IK dilaporkan para orang tua korban ke pihak kepolisian karena diduga melakukan pencabulan terhadap anak-anak mereka. Sebanyak 7 anak di bawah umur diduga menjadi korban pencabulan oleh terduga pelaku. IK melakukan aksinya di dalam rumah dengan cara mengiming-imingi para korban diberi koin untuk bermain capit boneka. Warga pada datang tadi, ya, karena warga mungkin melihat pelaku ini keluar dari rumah gitu. Kok enak banget, tanggapannya kok enak banget, kok dia udah salah, kayaknya santai banget gitu, keluar rumah, naik motor, belanja, dengar-dengar sih dari warga katanya gitu dong. Untuk menghindari amukan warga, kini terduga pelaku telah diamankan petugas kepolisian dan menjalani pemeriksaan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Setelah video Kiai Haji Abdullah Gim Nastyar atau AA Gim menegur remaja yang tengah nongkrong viral, sebuah minimarket di lingkungan Pondok Pesantren Darut Tauhid, Bandung, Jawa Barat akhirnya disegel. Penyegelan itu dilakukan karena minimarket belum memiliki izin dan dilarang beroperasi sementara oleh petugas. Ini kan pesantren di sini, gimana campur laki perempuanan? Hei, merokok di pesantren gini kan gak enak pesantren. Ustadz Kondang Kiai Haji Abdullah Gim Nastyar atau AA Gim menegur sekelompok remaja yang tengah asik menongkrong di sebuah minimarket yang berada di dekat pondok pesantren miliknya Darut Tauhid. AA Gim membagikan video yang mengandung keresahannya itu di media sosial. Menurutnya perilaku remaja ini tidak pantas dilakukan karena berada di lingkungan pondok pesantren dan terjadi hingga larut malam. Usai video ini viral, petugas Satpol PP mendatangi lokasi. Ternyata minimarket ini diketahui belum memiliki izin. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan kami di lapangan, telah terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan usaha tersebut. Yaitu pertama, pelanggaran terhadap perizinan, kemudian juga terhadap gangguan tantibum serta jam operasional. Atas tindakan pelanggaran tersebut, kami melakukan tindakan dengan melakukan penghentian kegiatan sementara. Ternyata tidak ada izin sama sekali, padahal beroperasinya 24 jam dengan aktivitas yang seperti kita lihat sendiri dalam tayangan tersebut. Siang malam terjadi hal-hal yang kurang nyaman bagi yang mau ibadah ke masjid, apalagi kalau jam tahajud itu tidak sedikit yang berpacaran atau ya tindakan-tindakan yang sangat tidak etis sama sekali untuk berada di sekitar masjid, pesantren dan masyarakat yang sudah kondusif di sini berusaha untuk menjadi lebih baik. Usai penyegelan, rencananya pihak Satpol PP akan memanggil pemilik minimarket untuk dimintai keterangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, pria perekam bagian dalam rok perempuan di minimarket di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap. Pelaku mengaku beraksi secara spontan dan khilaf saat bertemu korban. Polisi menangkap pria berinisial MM, perekam bagian dalam rok seorang perempuan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tersangka mengaku beraksi secara spontan saat melihat korban berada di minimarket. Ia merasa hilaf dan kemudian muncul niat merekam bagian bawah rok korban. Atas perbuatannya, pelaku pun dijerat dengan Undang-Undang Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Hilaf sehingga melakukan perbuatan pengambilan gambar yang tidak sepantasnya. Kita lakukan serangkaian penyelidikan dan akhirnya dapat mengamankan pelaku inisial NN. Sebelumnya pada pekan lalu, video rekaman CCTV di sebuah minimarket di Makale di Tanah Toraja viral di media sosial.
Rekaman berdurasi 32 detik tersebut menunjukkan aksi bejat seorang pria yang merekam bagian dalam rok seorang perempuan saat sedang antre di kasir. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. 7 rumah dan 2 sekolah di Pemalang, Jawa Tengah tertimpa longsor. iNews yang akan segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, tradisi kenduri di Jombang, Jawa Timur berakhir ricuh. Kericuhan ini terjadi karena ada seorang pemuda yang diduga mencopet di tengah ribuan warga yang berdesakan saat berebut buah durian. Tradisi kenduri durian di lapangan desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu siang diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi lantaran ada seorang pemuda yang diduga mencopet di tengah ribuan warga yang beribut gunungan buah durian gratis. Panitia segera melerai aksi main hakim sendiri sehingga acara kenduri durian dapat kembali berjalan. Sementara pemuda yang diduga mencopet diserahkan kepada petugas keamanan guna pemeriksaan lebih lanjut. Kenduri durian merupakan tradisi rutin yang digelar setiap tahunnya. Sebanyak 9 gunungan kecil dan gunungan raksasa buah durian setinggi 8 meter habis diserbu warga. Dapat berapa ini? 5. Mau dipakai apa nanti rencananya? Dimakan sama keluarga. Gunungan buah durian dibagikan ke masyarakat secara gratis sebagai rasa syukur atas hasil bumi, sekaligus berharap kawasan wisata durian Wonosalam lebih dikenal masyarakat. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang puasa harga kebutuhan pokok meningkat tajam di sejumlah daerah. Tidak hanya beras dan cabai, harga ayam potong dan telur kini ikut-ikutan melonjak. Jelang Ramadan, harga kebutuhan pokok terus merangkak naik di sejumlah pasar tradisional di Gunung Kidul, Yogyakarta. Harga beras kualitas sederhana yang semula di harga Rp10.000 kini mencapai Rp17.000. Sementara beras kualitas baik yang awalnya di harga Rp14.000 kini menembus hingga Rp20.000. Kenaikan juga terjadi pada komoditas telur. Harga telur yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram kini menjadi Rp32.000 per kilo. Sementara di Pandeglang, Banten, harga daging ayam potong naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Harga daging sapi naik dari Rp120.000 per kilo menjadi Rp140.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Dari sebelum kemarin itu harga ayam 30, naik lagi 30, sekarang sampai di 40. 40.000? Itu sekilo? Iya, berapa? Sekilo? Mahal. mahal lagi mahal. Biasanya berapa? Biasanya Iya. Harga cabai dan sejumlah bumbu dapur juga masih tinggi di Purwakarta, Jawa Barat. Harga cabai merah besar mencapai Rp90.000 per kilo. Sementara cabai rawit merah Rp80.000 per kilo, harga bawang putih naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilo, sementara harga bawang merah naik dari Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilo. Bu, gimana harga-harga sekarang? Udah mahal, segala naik. Naik dan meningkat. Oh gitu. Dari sayuran sampai beras, apalagi mahal. Pada naik semua. Beras sampai Rp14.000. Di Sukabumi, Jawa Barat, harga cabai merah besar menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit mencapai Rp90.000 per kilo. Kenaikan harga cabai pun membuat daya beli masyarakat menurun. Untuk meminimalisir kerugian, para pedagang mengurangi stok cabai di kiosnya. Sebelumnya terjadi lonjakan harga, biasanya pedagang bisa menjual 1 karung cabai per hari.
sementara kini hanya 5 kg per hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seminggu jelang Ramadan, TPU Karet Bifak Tanah Abang Jakarta Pusat ramai didatangi peziarah dari Jakarta dan luar kota Jakarta. Karet Bifak untuk berziarah ke makam orang tua serta kerabatnya. Banyaknya peziarah yang datang ke TPU Karet Bifak ini membuat omset para pedagang bunga dadakan meningkat tajam. Dalam sehari, sejumlah pedagang mengaku mampu meraup keuntungan hingga Rp1.500.000 dengan menjual bunga 7 rupa seharga Rp10.000 per kantung plastik. Satu kantongnya 10.000, 2 kantong 15. Ya. Sekitar 1.500.000. Ya. Sementara itu jelang bulan suci Ramadan, pemirsa, Pasar Tanah Abang juga ramai didatangi pengunjung. Keramaian di Pasar Tanah Abang sudah mulai terlihat khususnya di Blok A sejak pagi tadi. Pembeli yang datang tidak hanya dari Jakarta, melainkan dari luar kota Jakarta. Para pembeli sengaja menyerbu kios pedagang yang menjual busana muslim pria dan wanita, serta sarung dan mukena untuk lebaran jauh-jauh hari agar leluasa memilih beragam model terkini. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait bagaimana kondisi Pasar Tanah Abang jelang Ramadan, kita akan terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat siang, Ayu. Ya, bagaimana aktivitas jual beli baju ini jelang Ramadan yang bisa Anda laporkan saat ini, Ayu? Ya, Gede dan juga pemirsa, aktivitas jual beli baju di Pasar Tanah Abang khususnya di Blok A ini terpantau sangat ramai dan keramaian ini sudah terjadi sejak tadi pagi. Para pembeli mengaku mereka memilih untuk membeli baju lebaran dan juga perlengkapan sholat lebih awal untuk mencegah nantinya ada keramaian dan juga supaya bisa leluasa memilih model-model terbaru. Lantas, model baju bagaimanakah yang menjadi tren yang banyak diburu oleh masyarakat? Saya sudah bersama dengan Ibu Iswati, beliau merupakan pembeli di salah satu kios di Tanah Abang ini. Baik, Ibu, selamat siang. Iya, Pak. Ya, Ibu, ini Ibu lagi beli apa nih, Bu? Ini beli baju gamis untuk seragam posyandu. Oke, baik, Ibu. Ini kan bulan puasa kan masih lama nih, Bu. Kenapa Ibu memilih untuk belinya sekarang jauh-jauh hari? Karena kalau sudah mepet kita tidak bisa cari warna yang sama atau ukurannya udah berkurang, udah jadi susah nyarinya karena kita 7 orang harus ada semua. Nah, kalau udah mepet suka susah nyarinya, jadi nanti berbeda-beda gitu. Oke, Ibu, ini yang Ibu pilih ini sekarang ini gamis yang seperti apa sih, Bu, yang jadi tren di 2024 ini? Kayaknya kalau di Blok A ya memang lumayan ya, lebih bagus daripada yang lain. Biasanya di Blok A itu lebih bagus lah barang-barangnya gitu. Jadi kita carinya ke sini gitu. Ini gamis polos ya, Bu, ya? Ada kombinasinya. Ada kancing, ada kombinasinya. Kalau yang polos lebih banyak tuh, yang polos juga ada. Tapi ini kita memang udah sepakat ya. Baik, berarti memang yang kombinasi warna menjadi incaran untuk tahun 2024. Baik, terima kasih Ibu Ismawa. Iya, Gede dan juga pemirsa, diprediksi memang keramaian yang terjadi di Pasar Tanah Abang ini akan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dan memang melihat mobilitas di Pasar Tanah Abang ini yang cukup tinggi, sehingga berimbas kepada lalu lintas di sekitaran Tanah Abang, sehingga kami menghimbau kepada Anda pemirsa yang akan melintasi kawasan Tanah Abang, baik menuju arah ke Bendungan Hilir dan juga Harmoni sekitarnya, alangkah lebih baiknya untuk mencari jalan alternatif lain. Dan sementara itu bagi Anda yang memang ingin membeli baju lebaran, kami sarankan untuk datang dan menghindari weekend ataupun juga Sabtu Minggu. Bagaimana, Gede? Apakah sudah siap untuk membeli baju lebaran mungkin? Insya Allah siap. Iya, terima kasih Ayu Pratiwi atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan pastikan Anda menempatkan dompet Anda di tempat yang aman ya Ayu, karena situasi cukup ramai ini kita harus waspada dengan keamanan kita pribadi ya. Terima kasih Ayu.
Dan pemirsa, demikian informasi dari rekan kami tadi, Ayu Pratiwi dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan sesaat lagi pemirsa, Ayu Siang masih akan kembali dengan informasi unjuk rasa meminta hitung ulang di Pileg Dapil 5 Pamekasan, Jawa Timur diwarnai kericuan. Kami akan segera kembali. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi beberapa hari di kawasan pegunungan di Kabupaten Pemalang menyebabkan banjir dan tanah longsor. 7 rumah warga dan 2 sekolah dasar di Desa Tundagan, Watu Kumpul, Pemalang rusak parah akibat tertimpa material lumpur dan juga bebatuan. Warga tak sempat menyelamatkan perabotan dan barang berharga sehingga banyak yang tertimbun. Puluhan warga pun mengungsi di rumah warga lain yang selamat dan di kantor kepala desa Tundagan. Pondok Pesantren Arisan telah terjadi hari Minggu pukul sekitar 16 atau maghrib terjadi longsor yang menimpa 9 rumah, hilang total 7 rumah rusak berat dan ada yang hilang total. Warga khawatir bencana longsor akan meluas karena hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa meminta hitung ulang di Pileg Dapil 5 Pamekasan, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Pendemo dan polisi yang berjaga saling dorong akibat salah paham. Unjuk rasa menuntut dilakukannya hitung ulang Pileg Kabupaten Dapil 5 di depan gedung PKPRI Pamekasan, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Awalnya massa memaksa masuk ke dalam gedung PKPRI. Ketika massa memaksa masuk sambil berorasi, tangan salah satu korlap aksi mengenai muka salah satu polisi yang berjaga. Secara spontan polisi langsung mendorong wajah korlap aksi dan keributan pun terjadi. Tidak hanya itu, massa menghalau siapapun yang akan masuk ke dalam gedung, bahkan salah satu komisioner Bawaslu yang hadir juga diusir. Pihak Polres Pamekasan menyebut pihaknya sudah meminta maaf kepada salah satu orator yang terlibat insiden. Alhamdulillah, saya jembatani antara Pak Hari dengan anggota saya yang diduga melakukan kekerasan, sudah sama-sama memaafkan. Dari yang bersangkutan bersama Pak Joko sudah meminta maaf langsung kepada Pak Samhari, yang alhamdulillah juga berkat kebesaran hati dari Pak Samhari dan kawan-kawan, kami khususnya atas nama Polres mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang luar biasa sekali. Ke depan akan menjadi koreksi buat. Kedua belah pihak juga sudah dipertemukan dan saling memaafkan secara langsung. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Bekasi, Jawa Barat, penghitungan surat suara DPRD Kota Bekasi di kantor PPK Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi berujung ricuh. Kericuhan ini terjadi karena adanya dugaan keberpihakan dari PPK Kecamatan Bekasi Timur. Kericuhan masing-masing saksi dari caleg DPRD Kota Bekasi dari Partai PDI Perjuangan dengan petugas PPK Kecamatan Bekasi Timur. Kericuhan masing-masing saksi dari caleg DPRD Kota Bekasi dari Partai PDI Perjuangan dengan petugas PPK Kecamatan Bekasi Timur terjadi di Balai Rakyat Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, terekam kamera warga. Adu mulut terjadi di saat proses rekapitulasi penghitungan suara legislatif DPRD Kota Bekasi. Masing-masing saksi dari caleg Partai PDI Perjuangan mensinyalir adanya keberpihakan dari panitia PPK Kecamatan Bekasi Timur kepada salah satu calon legislatif hingga diduga terjadi penggelembungan suara. Itu di C1 hasil saya menunjukkan bahwa salah satu caleg di nomor sekian, angkanya sekian. Tapi pas di plano angkanya melambung. Saya yang merasa berdiri di saksi partai, saya nggak berpihak kepada caleg. Saya mau fair play. Tuntutan saya membuka kotak suara.
PPK Kecamatan Bekasi Timur menyampaikan bahwa gesekan yang terjadi bukan karena penggelembungan, tapi ketidaksesuaian dengan C hasil salinan para saksi dan plano acuan utama. Pada dasarnya gesekan tersebut bukanlah berkenaan dengan adanya penggelembungan suara, melainkan gesekan tersebut adanya ketidaksesuaian antara C hasil salinan yang dipegang para saksi dengan C hasil plano yang menjadi acuan utama. Meski sempat dihentikan sementara, namun saat ini PPK Kecamatan telah melanjutkan penghitungan surat suara untuk legislatif di tingkat provinsi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Demo di Simpang 4 Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan berujung ricuh. Masa mendesak KPUD Muratara mengakhiri pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dan segera menetapkan hasilnya. Aksi demonstrasi massa yang mengatasnamakan masyarakat perwakilan Rupit dan Lawang Agung ini memanas dengan membakar ban bekas di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan Minggu siang. Selain membakar ban bekas, massa juga mendirikan tenda dan mengancam akan memblokade Jalan Lintas Sumatera bila tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh KPUD Muratara. Massa mendesak KPU Muratara segera ketok palu pleno rekapitulasi agar tidak ada pembukaan kotak suara di Desa Beringin Rupit. Jika terjadi buka kotak suara di TPS tersebut, maka mereka juga akan mendesak membuka kotak suara di Desa Noman Baru yang diduga terjadi penggelembungan suara. Kami minta keadilannya sekarang, ketok palu sekarang. Kami mau memperkenalkan pemimpin rakyat kami, Pak. Apabila tidak ada pengetukan palu pada hari ini, maka kami kasih jeda waktu sampai jam 12. Apabila tidak ada pengetukan palu, maka akses Jalan Lintas Sumatera kami tutup. Sejumlah aparat gabungan dikerahkan guna mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Petugas gabungan mengimbau kepada warga untuk tidak melakukan pemblokiran jalan karena banyak pengendara yang melintas menggunakan Jalan Lintas Sumatera. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Menyambut bulan suci Ramadan, ratusan warga berebut gunungan tempe di Sidoarjo, Jawa Timur. Informasinya akan hadir saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, balapan F1 Powerboat untuk pertama kalinya digelar di Danau Toba. Ajang balapan jet air kategori sprint race 1 dimenangkan oleh Jonas Andersson, perwakilan dari Swedia. Jonas Andersson asal Swedia berhasil menjadi juara pertama sprint race 1 balapan F1 Powerboat. Sedangkan diraih juara 2 adalah Bartek Marzalek dari negara Polandia dengan nomor urut 2. Dan juara nomor 3 dari nomor 9 Ben Schelf dari negara Jerman. Untuk juara 4 di urut nomor 2 Stefan Aran dari negara USA dan juara nomor 5 diraih nomor urut 8 Brent Dillard Francis, sedangkan Tani Al-Khamsi diraih nomor 6 dengan nomor urut 5. 9 peserta rider dengan sprint race 1 akan menuju sprint race 2. Seluruh sarana infrastruktur dan logistik yang dibutuhkan oleh para pembalap sudah dipenuhi, termasuk lintasan balapan di perairan. Total dari balapan rider yang dikualifikasi sebanyak 18 peserta rider. 9 peserta sprint race 1 mengikuti balapan powerboat di perairan Danau Toba. Dari Kabupaten Toba, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Ratusan warga berebut gunungan tempe saat perayaan sedekah bumi yang digelar di depan Balai Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tumpeng raksasa setinggi 10 meter ini habis dalam waktu kurang dari 30 menit.
Warga desa Sedenga Mijen berebut gunungan tumpeng tempe setinggi 12 meter. Mereka rela berdesakan, bahkan banyak warga yang terlibat aksi dorong guna mendapatkan tempe dan sayuran serta jajanan dari tumpeng. Hanya kurang dari 30 menit, semua hasil bumi yang ada di tumpeng habis diambil warga. Meski harus berebut, namun warga tetap antusias menyambut tradisi yang digelar setiap tahunnya. Banyak mas, sama tempe, sawi, kacang. Ada apa ini? Jajan anak-anak. Tadi sempat berebut sama warga yang lainnya, Ibu? Ya, sampai kaki saya patah ini mas, sakit, jatuh. Acara gunungan tumpeng tempe setinggi 12 meter ini menghabiskan sedikitnya 75 kuintal kedelai. Kedelai didapatkan dari sumbangan para pengrajin tempe. Seluruhnya murni dari para pengrajin tempe. Kita dari masing-masing pengrajin tempe semuanya menghibahkan untuk bersedekah yang ditujukan untuk para leluhurnya agar mendapatkan keberkahan untuk jualan tempenya. Sedekah bumi digelar untuk menyambut bulan suci Ramadan. Warga desa Sedengan Mijen percaya bahwa sedekah bumi datangkan keberkahan bagi kehidupan warga dan pengrajin tempe. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.